Alasan adanya foto tersebut adalah karena para pelayan harus mengembalikan semuanya persis seperti yang terlihat di dalam gambar itu. Ia mengatakan bahwa jika tidak dilakukan dengan tepat, sang pangeran akan berteriak dan marah-marah. Kontroversi yang melibatkan Pangeran Andrew tampaknya tak pernah benar-benar berakhir. Mulai dari hubungan dekatnya yang terkenal dengan Jeffrey Epstein, hingga laporan-laporan yang meresahkan mengenai cara ia memperlakukan staf istana, namanya kini hampir identik dengan skandal. Dan ketika situasi tampak mulai mereda, mantan polisi kerajaan Paul Page justru kembali memicu kehebohan dengan pengakuan mengejutkan tentang apa yang ia saksikan di dalam kamar tidur pribadi Pangeran Andrew. Detail-detail yang diungkapkan terasa aneh, tak terduga, dan sangat mengganggu. Lalu, apa sebenarnya yang ia lihat? Mari kita ungkap fakta mengejutkan tersebut. Temuan yang mengusik di kamar Pangeran Andrew bermula ketika Paul Page, mantan petugas pengamanan kerajaan, kembali menjadi sorotan media setelah membagikan pengalaman tidak menyenangkan selama bertugas di Istana Buckingham. Dalam sebuah podcast, Page menceritakan suasana di dalam ruang pribadi Pangeran Andrew yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ia menyinggung kebiasaan-kebiasaan ganjil, sifat yang sangat menuntut, serta sikap-sikap yang menurutnya menunjukkan betapa jauh Andrew dari kenyataan di balik pintu tertutup. Bagi sosok yang sudah lama dikelilingi kontroversi, pengakuan ini semakin memperburuk citranya. Perlu diingat, Paul Page bukanlah orang sembarangan yang sekadar beropini. Ia adalah orang dalam, bagian dari tim keamanan kerajaan, seorang petugas bersenjata yang ditugaskan melindungi anggota keluarga kerajaan paling senior, termasuk Ratu Elizabeth, Pangeran Philip, dan Pangeran Andrew sendiri. Antara tahun 1998 hingga 2004, Page bertugas di balik gerbang istana dan menyaksikan langsung seperti apa kehidupan sebenarnya di lingkungan Buckingham Palace. Menurutnya, Pangeran Andrew sangat berbeda dari anggota keluarga kerajaan lainnya, dan perbedaan itu bukanlah hal positif. Page menggambarkan ratu sebagai sosok yang ramah, sopan, dan penuh rasa hormat. Pangeran Philip, meski terkadang mudah tersulut emosi, tetap memperlakukan orang lain dengan gaya klasik yang tegas namun terkontrol. Namun, Pangeran Andrew, menurut Page, adalah sosok yang benar-benar berbeda. Tidak dapat diprediksi, menuntut berlebihan, dan sering bersikap kasar terhadap staf di sekitarnya. Ia mengungkapkan bahwa Andrew kerap kehilangan kesabaran hanya karena hal-hal sepele. Page mengenang bagaimana sang pangeran pernah membentak staf istana hanya karena keterlambatan beberapa detik di gerbang. Dalam satu kejadian, Andrew disebut berteriak dan menghina petugas keamanan kerajaan karena gerbang tidak dibuka cukup cepat. Padahal, para petugas saat itu harus menangani banyak tugas sekaligus, mengatur tamu, memeriksa kendaraan, serta memastikan keamanan keluar masuk orang. Namun semua itu tampaknya tidak pernah menjadi alasan yang bisa diterima oleh Andrew. Page melukiskan sosok yang sama sekali tidak mentoleransi penundaan sekecil apapun atau ketidaksempurnaan. Tidak ada kesabaran dan tidak ada pengertian. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, Andrew akan langsung meledak marah. Menurut Page, perilaku tersebut bukanlah kejadian sesekali, melainkan bagian dari pola yang terus berulang. Ia menggambarkan Andrew sebagai seseorang yang terbiasa ditaati tanpa penundaan dan menuntut segala sesuatu berjalan sesuai kehendaknya. Cara ia memperlakukan staf, kata Page, sangat kontras dengan sikap anggota kerajaan lainnya. Saat ratu menunjukkan keanggunan dan kerendahan hati, Andrew justru sering bersikap seolah kesopanan tidak penting baginya. Pengakuan ini kembali menjadi perbincangan hangat setelah program 60 Minutes Australia menayangkan ulang wawancara mereka dari 3 tahun lalu. Dalam wawancara tersebut, Page berbicara tanpa menahan diri, merinci temperamen dan arogansi yang ia klaim sering ia saksikan. Kesaksian semacam ini membuat banyak orang bertanya-tanya, seberapa besar citra publik Andrew yang selama ini terlihat rapi hanyalah hasil polesan, dan seberapa banyak kebenaran yang tersembunyi di balik dinding istana. Dan cerita itu tidak berhenti di situ.
Page juga muncul dalam sebuah dokumenter Channel 5, di mana ia mengungkapkan bahwa Pangeran Andrew pernah menghina seorang staf dengan komentar kasar mengenai berat badan mereka. Hal itu menjadi gambaran lain dari sisi Andrew yang, menurut Page, cenderung merundung. Seseorang yang bukan hanya menuntut rasa hormat, tetapi juga kerap mempermalukan orang-orang di sekitarnya ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Memang catatan hidup Paul Page sendiri tidak sepenuhnya bersih. Pada tahun 2009, ia pernah dipenjara karena keterlibatannya dalam kasus penipuan properti. Namun, terlepas dari masa lalunya, pernyataannya tetap menarik perhatian publik karena sejalan dengan berbagai kesaksian lain mengenai temperamen dan rasa berhak yang dimiliki Pangeran Andrew. Ini bukan sekadar kisah satu orang, melainkan akumulasi berbagai cerita yang tampaknya menggambarkan pola perilaku yang sama. Page juga tampil dalam dokumenter ETV tahun 2022 berjudul Prince Andrew, Ghislaine and the Pedophile bersama Ranveer Singh, di mana ia kembali menguraikan ledakan emosi dan sikap Andrew yang menurutnya sering terjadi. Kebiasaan-kebiasaan aneh itu terus Duk Hello. Salah satu pengungkapan paling ganjil dari program tersebut adalah mengenai koleksi boneka teddy bear milik Pangeran Andrew yang jumlahnya sangat besar. Paul Page mengklaim bahwa sang pangeran menyimpan puluhan boneka binatang di kamar tidurnya, dan semuanya harus disusun dalam urutan yang sangat spesifik. Jika seorang pelayan rumah tangga salah meletakkan satu saja dari boneka-boneka itu, Andrew akan langsung kehilangan kendali dan marah besar. Detail aneh semacam ini membuat banyak orang bukan hanya mempertanyakan perilakunya, tetapi juga kondisi psikologisnya. Apakah ini sekadar bentuk arogansi, kurangnya kedewasaan emosional, atau ada sesuatu yang lebih dalam dan mengganggu tentang cara ia memandang orang-orang yang melayaninya? Apapun jawabannya, klaim-klaim lama yang kembali mencuat ini sekali lagi menghidupkan diskusi seputar perilaku Pangeran Andrew. Sebuah perbincangan yang tampaknya tidak pernah benar-benar mereda. Dengan reputasinya yang sudah hancur akibat skandal Jeffrey Epstein dan wawancara BBC yang terkenal itu, gelombang pengungkapan baru ini terasa seperti bensin yang disiramkan ke api yang tak kunjung padam. Pada titik ini pertanyaannya bukan lagi apakah Pangeran Andrew bisa memperbaiki citranya, melainkan apakah masih ada sesuatu yang bisa diselamatkan. Sebab jika setengah saja dari apa yang digambarkan Paul Page benar adanya, maka di balik gelar bangsawan dan senyum yang terawat, tersembunyi sosok dengan perilaku yang sama meragukannya dengan lingkaran pergaulan yang pernah ia pilih. Namun ketika orang mengira daftar cerita aneh tentang Pangeran Andrew tak mungkin bertambah panjang, muncul lagi detail ganjil lainnya. Sebuah fakta yang sekaligus membingungkan dan memikat perhatian publik. Obsesinya seumur hidup terhadap boneka teddy bear. Menurut sejumlah mantan staf istana, keterikatan Pangeran Andrew pada boneka-boneka itu bukan sekadar kebiasaan sepele. Hal tersebut nyaris menjadi ritual kerajaan. Charlotte Briggs, mantan pelayan istana Buckingham yang bekerja untuk Sang Duke pada pertengahan 1950-an, mengatakan kepada The Sun pada tahun 2022 bahwa salah satu tugas rutinnya setiap hari adalah menata 72 boneka teddy bear milik Andrew. Ya, 72 buah dalam susunan yang sempurna setiap pagi. Dan ini bukan pekerjaan santai. Ada aturan, pelatihan khusus, dan konsekuensi jika terjadi kesalahan. Setiap boneka, menurut Briggs, memiliki posisi yang telah ditentukan. Banyak di antaranya mengenakan seragam pelaut mini, merujuk pada latar belakang Andrew di angkatan laut. Ukuran dan gaya boneka pun beragam, kebanyakan adalah boneka klasik yang kaku, dikumpulkan dari berbagai negara. Setiap pagi, Briggs menghabiskan sekitar setengah jam untuk menyusunnya berdasarkan ukuran. Boneka-boneka terkecil diletakkan di dalam perapian yang tidak digunakan, ditata rapi agar terlihat indah. 2 boneka favorit Andrew, katanya, ditempatkan seperti raja kecil di atas semacam singgasana di samping tempat tidurnya, sementara sisanya berjajar di bagian kaki ranjang.
Pada malam hari proses itu dibalik, boneka-boneka dipindahkan dari tempat tidur dan disusun kembali mengelilingi ruangan, masing-masing di tempat yang telah ditentukan. Jika ada satu saja yang posisinya sedikit melenceng, Briggs mengatakan Andrew akan langsung marah. Tingkat ketelitian yang dituntut begitu ekstrem hingga staf istana mengandalkan lembar instruksi berlapis plastik yang menjelaskan secara rinci posisi setiap boneka. Paul Page menguatkan cerita ini dalam kesaksiannya sendiri. Ia mengatakan bahwa selama bertugas di Royal Protection Command, ia secara langsung melihat sekitar 50 hingga 60 boneka binatang di atas tempat tidur sang Duke. Menurut Page, memang ada sebuah kartu berlapis plastik yang disimpan di dalam laci, berisi foto susunan boneka yang benar. Alasan adanya foto tersebut, kata Page, adalah karena jika para pelayan tidak mengembalikan boneka-boneka itu ke posisi yang tepat, Andrew akan berteriak dan mengamuk. Baik Istana Buckingham maupun juru bicara Pangeran, Andrew menolak memberikan komentar atas klaim-klaim ini. Namun, kesesuaian antara berbagai kesaksian tersebut sulit untuk diabaikan. Dan bukan hanya staf istana yang menyadari kegemaran aneh Andrew terhadap boneka-boneka itu. Jurnalis Elizabeth Day juga pernah mengalami pertemuan ganjil terkait hal ini. Dalam sebuah artikel New Magazine tahun 2019 berjudul The Strange Day I Met Prince Andrew's Teddy Bear, ia mengenang sebuah wawancara dengan sang Duke sekitar 10 tahun sebelumnya. Saat menunggu giliran bertemu, ia melihat sebuah boneka teddy bear berukuran besar duduk di kursi di lorong. Penasaran, ia menanyakannya saat wawancara dimulai. Andrew, tulis Day, terkekeh dan mengatakan bahwa boneka tersebut adalah hadiah pernikahan dari mantan istrinya, Sarah Ferguson. Konon, boneka itu telah menunggunya di dalam kereta kuda yang membawa pasangan tersebut dari Westminster Abbey menuju resepsi pernikahan mereka. Day mencatat bahwa bahkan bertahun-tahun kemudian Andrew tampak masih merasa sangat terhibur oleh cerita itu, seolah kehadiran boneka di hari pernikahannya tetap memberinya kesenangan tersendiri. Namun mungkin detail paling mengungkap datang langsung dari Andrew sendiri. Pada tahun 2010, sang Duke dilaporkan mengakui kepada The Sun bahwa ia selalu mengoleksi boneka teddy bear, mengatakan bahwa kemanapun ia pergi selama bertugas di Angkatan Laut, ia selalu membeli satu boneka kecil. Apa yang mungkin bermula sebagai hobi sentimental lambat laun berubah menjadi ritual ketat yang terjalin dalam kehidupan sehari-harinya. Sebuah kebiasaan yang mengaburkan batas antara nostalgia dan obsesi. Bagi orang luar, gambaran ini terasa sekaligus menarik dan sangat ganjil. Seorang pria dewasa, seorang pangeran dengan gelar militer dan kehormatan, yang hidup dikelilingi oleh boneka-boneka yang harus disusun dengan presisi mutlak. Meledaknya amarah hanya karena boneka-boneka ditempatkan tidak sesuai urutan menambah satu lapisan surrealis lagi pada gambaran tentang Pangeran Andrew. Seorang pria yang hidupnya penuh privilege, kontroversi, dan skandal. Bagi publik, kisah obsesinya terhadap teddy bear menjadi bab aneh lainnya dalam potret seorang bangsawan yang tingkah lakunya selalu menimbulkan tanda tanya. Entah hal itu dianggap sebagai keeksentrikan yang tidak berbahaya atau cerminan dari kepribadian yang bermasalah, satu hal jelas. Ini hanyalah satu bab ganjil dalam rangkaian panjang cerita tentang seorang pangeran yang perilakunya hampir selalu mengangkat alis banyak orang. Tapi jika Anda mengira obsesi boneka teddy itu sudah cukup aneh, tunggu sampai Anda mendengar bagian berikutnya. Karena kisah yang benar-benar membuat nama Pangeran Andrew terpampang di seluruh berita, dan bukan dengan cara yang baik, adalah hubungan skandalnya dengan seorang pria, Jeffrey Epstein. Hubungan skandal dengan Jeffrey Epstein. Kedekatan antara Duke of York dan pelaku kejahatan seksual yang telah divonis itu menjadi salah satu hubungan paling kontroversial dalam sejarah modern keluarga kerajaan. Persahabatan mereka dimulai puluhan tahun lalu, penuh kemewahan dan pengaruh, namun berakhir dalam kehinaan, menyeret reputasi Andrew ke titik terendah. Dalam wawancara BBC Newsnight tahun 2019 yang kemudian menjadi terkenal,
Andrew berusaha mengecilkan hubungan mereka dengan nada tenang dan ekspresi kaku. Ia mengatakan kepada pewawancara Emily Maitlis bahwa ia hanya bertemu Epstein sekali atau 2 kali setahun, mungkin 3 kali. Ia mencoba menggambarkan hubungan itu sebagai sekadar jaringan sosial, bahkan memuji Epstein karena mampu mempertemukan orang-orang luar biasa. Namun pembelaan yang terdengar telah disiapkan itu tidak sejalan dengan fakta-fakta berikutnya. Andrew mengatakan ia pertama kali bertemu Epstein pada 1999 melalui teman bersama mereka, Ghislaine Maxwell, sahabat dekat sekaligus mitra sosial Epstein. Ia berusaha menggambarkan hubungan itu seolah-olah santai dan kebetulan. Tetapi mantan sekretaris pribadinya, Alastair Watson, mengungkapkan hal berbeda. Andrew sudah mengenal Epstein sejak awal 1990-an. Dari sini saja narasinya sudah mulai goyah. Catatan penerbangan menunjukkan bahwa pada Februari 1999, Pangeran Andrew mengunjungi pulau pribadi Epstein di Karibia. Tahun yang sama, Epstein dan Maxwell dilaporkan menginap di Balmoral, kediaman ratu di Skotlandia. Sebuah foto yang ditemukan di rumah Manhattan Epstein bahkan menunjukkan mereka berdua duduk di luar kabin kayu yang sering digunakan keluarga kerajaan. Gambar itu kemudian muncul dalam persidangan Maxwell tahun 2021. Memasuki tahun 2000, Epstein bukan lagi sekadar nama di buku kontak Andrew. Ia sudah menjadi sosok tetap di lingkarannya. Pada Februari mereka terlihat bersama di klub Mar-a-Lago milik Donald Trump di Florida bersama Melania Trump dan sosialita lainnya. April berikutnya Andrew difoto meninggalkan restoran di New York setelah makan siang bersama Maxwell. Pertemuan demi pertemuan terus berlanjut. Pada Juni tahun tersebut, Epstein menghadiri pesta ulang tahun ke-40 Andrew di Kastil Windsor. Acara yang menjadi tuan rumah adalah Ratu Elizabeth sendiri. Ketika Maitlis menanyainya dalam wawancara Newsnight, Andrew mengaku Epstein memang hadir namun berusaha meringankan situasi dengan mengatakan bahwa Ghislaine adalah unsur utamanya. Dia hanya pendamping. Desember 2000, Epstein kembali masuk dalam daftar tamu. Kali ini untuk acara berburu pribadi di Sandringham. Andrew mencoba menggambarkannya sebagai akhir pekan biasa, meski jelas hubungan mereka jauh lebih dekat daripada yang ia akui. Tahun 2001, titik balik skandal. Tahun 2001 menjadi tahun yang mengubah segalanya. Saat itulah Virginia Giuffre menuduh Pangeran Andrew telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya ketika ia berusia 17 tahun. Foto yang kini terkenal, Andrew merangkul pinggang Giuffre, Maxwell tersenyum di belakang, menjadi salah satu simbol paling gelap dari skandal tersebut. Andrew membantah semuanya, mengklaim tidak mengingat pernah bertemu Giuffre dan menyatakan bahwa pada malam yang dimaksud ia berada di Pizza Express di Woking. Alibi itu justru mengubahnya menjadi bahan olok-olok internasional. Pada 2021, Giuffre membawa kasus tersebut ke pengadilan sipil di New York, menyatakan mereka yang berkuasa tidak kebal dari tanggung jawab atas tindakan mereka. Kasus itu berakhir pada 2022 melalui penyelesaian rahasia tanpa pengakuan bersalah. Namun keheningan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Setelah Epstein dipenjara, yang membuat publik semakin heran adalah fakta bahwa Andrew masih menghadiri pesta ulang tahun Putri Beatrice pada 2006, 2 bulan sebelum Epstein ditangkap. Epstein bahkan difoto berdampingan dengan Harvey Weinstein di pesta tersebut, sebuah potret yang kini terasa seperti peringatan akan bahaya. Ketika ditanya mengapa Epstein diundang, Andrew menjawab ia tidak mengetahui bahwa Epstein sedang diselidiki, alasan yang terdengar cocok di atas kertas tetapi sulit dipercaya. Tahun 2008, Epstein secara resmi divonis dan dipenjara selama 18 bulan karena meminta layanan seksual dari anak di bawah umur. Ia hanya menjalani 13 bulan, sebagian besar di luar penjara. Kebanyakan orang akan memutus hubungan setelah itu, tetapi tidak demikian dengan Andrew. Pada 2010, 2 tahun setelah vonis, Andrew tertangkap kamera sedang mengunjungi Epstein di New York. Ia bahkan menginap di rumah mewah Epstein, tempat yang kemudian dipenuhi bukti, foto, daftar tamu,
dan catatan yang memberatkan. Ketika ditanya mengapa ia memilih tinggal di sana, Andrew menjawab, "Itu tempat yang nyaman untuk menginap." Ia bersikeras bahwa ia pergi ke New York hanya untuk mengatakan pada Epstein secara langsung bahwa hubungan mereka harus berakhir, menyebutnya sebagai tindakan terhormat. Ia bahkan berkata, "Penilaian saya mungkin terpengaruh oleh kecenderungan saya untuk terlalu terhormat." Internet tidak mempercayainya, publik juga tidak. Foto mereka berjalan santai di Central Park, berbincang seperti teman lama, menjadi berita utama di seluruh dunia. Fotografer Jay Donnelly kemudian mengatakan, "Tanpa foto itu, kisahnya mungkin sudah terlupakan. Seandainya foto itu tidak pernah ada, mungkin mereka masih bisa menyangkal bahwa mereka saling mengenal. Namun, sayangnya, foto itu memang ada." Meskipun Andrew berulang kali mengklaim bahwa ia memutus hubungan dengan Epstein setelah 2010, email yang bocor pada tahun 2025 membuktikan hal sebaliknya. Komunikasi di antara mereka ternyata terus berlangsung secara diam-diam selama bertahun-tahun. Dan ketika situasinya tampak sudah cukup berantakan, pada 2011, Sarah Ferguson justru menambah kekacauan. Ia mengakui bahwa Epstein pernah membantu melunasi utang pribadinya sebesar 15.000. Ia menyebutnya sebagai kesalahan penilaian yang sangat besar, tetapi email yang kemudian terungkap menunjukkan ia pernah menulis ucapan terima kasih kepada Epstein, menyebutnya sebagai teman yang setia, murah hati, dan luar biasa. Pengakuan itu bukannya meredakan keadaan, tetapi justru memperburuknya. Pada 2015, nama Pangeran Andrew secara resmi dikaitkan dengan sebuah kasus pengadilan di Amerika Serikat yang melibatkan para korban Epstein. Istana Buckingham langsung mengambil posisi bertahan, mengeluarkan pernyataan yang membantah semua tuduhan. Setiap dugaan pelanggaran dengan anak di bawah umur adalah sama sekali tidak benar. Demikian pernyataan mereka, namun kepercayaan publik sudah terlanjur hilang. Lalu tibalah tahun 2019, tahun ketika skandal Epstein meledak kembali. Epstein ditangkap pada Juli atas dakwaan perdagangan seks. Sebulan kemudian, ia ditemukan tewas di sel tahanan dalam apa yang dinyatakan sebagai bunuh diri. Kematian itu memicu kembali semua pertanyaan tak terjawab, dan sorotan publik sekali lagi tertuju pada Pangeran Andrew. Pada November tahun itu, Andrew membuat keputusan fatal, mengikuti wawancara BBC Newsnight. Wawancara yang dimaksudkan untuk membersihkan namanya justru menghancurkan apapun yang tersisa dari reputasinya. Jawabannya terdengar defensif, tidak peka, dan dingin. Ia tidak menunjukkan empati kepada para korban Epstein dan kembali menegaskan alibi Pizza Express yang tidak masuk akal itu. Dalam hitungan hari, konsekuensinya menghantam keras. Berbagai badan amal memutus hubungan dengannya, institusi-institusi menarik dukungan, dan pihak istana secara perlahan menyingkirkannya. Selama bertahun-tahun, Andrew dikenal sebagai putra kesayangan sang ratu. Namun setelah wawancara itu, bahkan orang-orang di lingkaran istana pun mengakui bahwa ia telah menjadi beban. Gelar-gelarnya dilucuti, tugas publiknya hilang, namanya menjadi sinonim global untuk skandal. Dan itulah kenyataan pahitnya. Apa yang awalnya sekadar hubungan dengan seorang pria berpengaruh berubah menjadi bencana kerajaan. Sebab tak peduli seberapa keras Pangeran Andrew berusaha menulis ulang ceritanya, satu fakta tetap tak bisa disangkal. Hubungan dengan Jeffrey Epstein tidak sekadar mencoreng reputasinya, tetapi menghancurkannya. Skandal yang bermula dari sebuah pertemanan kemudian berubah menjadi krisis yang mengguncang tembok-tembok Buckingham Palace. Kemarahan publik terus membara, dan di balik gerbang istana, tekanan semakin menyesakan. Monarki tidak lagi bisa mengabaikan kerusakan yang terjadi. Ratu, yang selama ini dikenal sangat melindungi putra keduanya, kini menghadapi dilema mustahil, menyeimbangkan kasih seorang ibu dengan kewajiban seorang penguasa. Ketika perbincangan internal memanas, satu hal menjadi jelas. Ada yang harus diambil tindakan. Awal dari kejatuhan, kehilangan status kerajaan. Pada 20 November 2019, situasinya benar-benar tidak tertahankan.
ketika berita-berita buruk berputar seperti burung pemakan bangkai dan kepercayaan publik merosot tajam, Pangeran Andrew mengeluarkan pernyataan yang disusun dengan hati-hati. Ia mengumumkan bahwa ia akan mundur dari tugas-tugas kerajaan untuk waktu yang tidak ditentukan. Telah menjadi jelas bagi saya dalam beberapa hari terakhir bahwa situasi terkait hubungan saya sebelumnya dengan Jeffrey Epstein telah menjadi gangguan besar bagi pekerjaan keluarga saya serta organisasi dan badan amal yang saya banggakan untuk mendukung, tulisnya. Itu adalah awal dari pengasingannya. Andrew menambahkan bahwa ia telah meminta izin kepada Yang Mulia Ratu untuk mundur sementara waktu dan Sang Ratu menyetujuinya. Bagi publik, pernyataan itu terdengar seperti keputusan sukarela. Namun bagi mereka yang memahami protokol kerajaan, hal itu merupakan tanda bahwa Sang Ratu telah menarik garis tegas. Dalam pernyataannya, Andrew menyatakan penyesalan mendalam atas hubungan buruknya dengan Epstein dan mengklaim turut bersimpati kepada para korban. Ia juga mengatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum jika diperlukan. Namun, setelah wawancara Newsnight yang menghancurkan itu, kata-katanya tidak lagi dipercaya. Nada pernyataannya terasa kosong, dan kerusakan sudah tak bisa diperbaiki. Tahun 2022. Titik hancur final. Ketika Virginia Giuffre mengajukan gugatan perdata terhadapnya di Amerika Serikat dan hakim menolak membatalkan kasus tersebut, Ratu Elizabeth mengambil keputusan terakhir yang menentukan. Istana Buckingham mengeluarkan pernyataan singkat namun dingin. Dengan persetujuan Yang Mulia Ratu, afiliasi militer dan patronase kerajaan Duke of York telah dikembalikan kepada Yang Mulia. Duke of York tidak akan menjalankan tugas publik apapun dan akan membela kasus ini sebagai warga negara biasa. Dalam satu kalimat, Andrew kehilangan semua kehormatan yang pernah mendefinisikan dirinya. Tidak ada lagi gelar militer. Tidak ada lagi patronas kerajaan. Tidak ada lagi panggilan His Royal Highness. Ia kini bukan lagi seorang pangeran yang dihormati, melainkan tokoh yang jatuh dari kedudukannya sendiri. Pada akhirnya, Sang Ratu benar-benar melepaskan putranya. Sebulan kemudian, pada Februari 2022, Andrew dan Giuffre mencapai penyelesaian di luar pengadilan. Pernyataan yang dirilis bersamaan menyebut bahwa Epstein telah memperdagangkan banyak gadis muda dan Duke menyesali hubungannya dengan pria tersebut. Ia juga berjanji akan mendukung upaya pemberantasan perdagangan manusia, meski banyak orang meragukan janji itu. Skandal tersebut bahkan menginspirasi Scoop, serial Netflix yang mendramatisasi wawancara Newsnight, menggambarkan bagaimana satu percakapan di televisi mampu mengakhiri seluruh karier seorang bangsawan. Sebab pada akhirnya, tidak ada mahkota, gelar, atau cinta seorang ibu yang mampu melindunginya dari pertanggungjawaban. Kejatuhan pangeran. Andrew bukan terjadi seketika. Itu adalah proses panjang, pelan, dan memalukan yang membuka topeng seorang pria yang percaya bahwa darah bangsawan menjadikannya tak tersentuh. Namun di balik segala kontroversi dan kehancuran, ada satu orang yang selalu melihatnya dengan cara berbeda. Seseorang yang kasih sayangnya tak pernah benar-benar surut. Bagi orang itu, Andrew bukan Duke of York yang dipenuhi skandal. Ia hanyalah Andrew, putranya, anak kesayangan Sang Ratu. Ikatan ibu dan anak yang penuh spekulasi. Selama puluhan tahun, kedekatan antara Ratu Elizabeth Mabla dan Pangeran Andrew memicu spekulasi dan perdebatan di kalangan pengamat kerajaan. Di antara dinding keluarga kerajaan yang terkenal formal, banyak yang percaya bahwa Andrew menempati posisi istimewa di hati ibunya. Kedekatan yang tampak melampaui protokol dan mengisyaratkan hubungan yang sangat pribadi. Andrew lahir pada 1960 ketika masa pemerintahan Sang Ratu sudah lebih stabil. Tahun-tahun awal sebagai monarki ia habiskan dalam tekanan tugas negara dan perjalanan keliling dunia. Namun saat Andrew lahir, kehidupannya mulai menemukan ritme. Untuk pertama kalinya, ia bisa melambat dan benar-benar menikmati peran sebagai seorang ibu. Banyak analis kerajaan mencatat bahwa Andrew dan Edward dibesarkan oleh seorang ibu yang jauh lebih hadir secara emosional dibanding Charles dan Anne.
Jadwal kerajaan pada 1950-an tidak seintens dekade sebelumnya, memungkinkan sang ratu menghabiskan lebih banyak waktu di rumah untuk tertawa, mendengarkan, dan sekadar menjadi seorang ibu. Momen-momen itu membentuk masa kecil Andrew dalam suasana rumah tangga yang lebih santai, dengan sosok ibu yang akhirnya bisa menyeimbangkan tugas negara dan keluarga. Sementara Charles dan Anne tumbuh melihat orang tua mereka dari kejauhan, Andrew mengenal ibunya dari dekat. Perbedaan kecil namun penting ini menjadi fondasi ikatan yang berlangsung seumur hidup. Anak yang membawa kehangatan. Pengamat kerajaan menggambarkan Andrew sebagai anak yang ceria, mudah bergaul, dan memesona. Sifat-sifat yang menjadi angin segar bagi sang ratu, yang kesehariannya penuh aturan dan kewajiban. Selera humor Andrew dan kemampuannya membuat ibunya tertawa menjadi pengingat kecil bahwa ia masih manusia, bukan sekadar simbol negara. Letak sekolah Andrew dan Edward yang dekat dengan Kastil Windsor juga memberi keuntungan. Ratu bisa mengunjungi mereka lebih sering, makan siang bersama, atau melihat langsung pelajaran mereka. Hal-hal sederhana yang tidak pernah ia lakukan bersama dua anak pertamanya. Kedekatan fisik itu menumbuhkan kedekatan emosional. Masa di Angkatan Laut, kebanggaan seorang ibu. Ketika Andrew menjalani dinas di Angkatan Laut Kerajaan, terutama saat ia terjun dalam Perang Falklands sebagai pilot helikopter, kebanggaan sang ratu tampak jelas. Kekhawatirannya pun tidak lagi seperti seorang monarki, tetapi sebagai seorang ibu yang menyaksikan putranya menghadapi bahaya nyata. Saat Andrew pulang dengan selamat, rasa bangganya terlihat begitu kuat. Andrew bukan lagi sekadar putra, tetapi perwujudan keberanian dan pengabdian, dua nilai yang sangat ia junjung. Isyarat kecil yang mengungkap banyak hal. Para orang dalam mengatakan bahwa kasih sayang ratu tercermin dalam hal-hal kecil. Surat tulisan tangan yang ia kirimkan kepada Andrew, sambutan hangat setiap kali ia berkunjung, dan posisi Andrew yang sering berada di dekatnya dalam acara keluarga. Senyuman yang dibagi bersama, tatapan saling memahami, bahasa tubuh mereka kerap berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Banyak komentator percaya Andrew mengingatkan sang ratu pada periode bahagia dalam hidupnya. Ia lahir pada masa ketika pernikahannya dengan Pangeran Philip memasuki fase damai, saat keluarga kerajaan terasa lebih hangat dan tidak terbebani kewajiban. Bagi sang ratu, Andrew bukan hanya putra, ia adalah simbol ketenangan setelah bertahun-tahun tekanan. Kasih sayang tidak menghapus tanggung jawab. Namun cinta seorang ibu tidak berarti mengabaikan kenyataan. Ketika skandal Andrew mulai mencoreng citra kerajaan, ratu disebut sangat terpukul. Ia mencintai anaknya tanpa keraguan, tetapi ia juga memahami beratnya tugas yang ia pikul. Ketika akhirnya ia mencabut gelar dan tugas publik Andrew, banyak yang mengatakan itu adalah keputusan paling menyakitkan yang pernah ia buat. Pada akhirnya, anggapan bahwa Andrew adalah anak kesayangannya mungkin lebih bersifat simbolis. Sebuah refleksi dari momen kepribadian dan kedekatan yang mereka bagi. Ratu adalah seorang ibu terlebih dahulu dan seorang penguasa kemudian, dan Andrew adalah anak yang merasakan kedua sisi dirinya itu. Itulah yang membuat hubungan mereka begitu menarik, bukan karena sempurna, tetapi karena begitu manusiawi. Di balik mahkota dan gelar, ada seorang ibu yang mencintai putranya dengan sepenuh hati. Bahkan ketika dunia menolaknya,